Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta Latsar Angkatan 9 tahun 2021 kelompok 4 akan mencoba memaparkan hasil benchmarking kelompok kami terhadap perusahaan-perusahaan negeri maupun swasta yang ada di Indonesia, beserta penerapan nilai-nilai aneka yang mereka aplikasikan di dalam perusahaannya. Untuk yang pertama, mungkin saya persilahkan kepada Bapak Fedi untuk memaparkan hasil benchmarking-nya. Silakan Bapak Fedi, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Fedi Muhammad Ghifari Alfiani dari instansi SMPN 52 Bandung. Di sini saya akan memaparkan satu perusahaan yang tidak asing ya, yaitu CV Robani Asya. Siapa yang tidak tahu ya, Robani, perusahaan garmen yang bergerak di bidang retail busana muslim, salah satu yang terbesar di Indonesia. Ada yang menarik nih dari perusahaan ini, di mana perusahaan ini menerapkan nilai budaya 3F. Yang pertama, fokus konsumen. Tujuan utama perubahan ini adalah menjadikan retail terpercaya dimanapun, dengan memberikan standar yang tinggi untuk produk, jasa layanan, sikap kepada seluruh pelanggan. Yang kedua, yaitu fokus kualitas. Semua karyawan mendukung sepenuhnya pengembangan dan pemeliharaan kualitas produk untuk terus-menerus meningkatkan standar kualitas produk. Dan yang ketiga adalah fokus karyawan. Semua karyawan dikembangkan, ditingkatkan nilai kompetensinya secara terus-menerus, baik keterampilan, pengetahuan, perilaku, sehingga terbentuklah karyawan yang kuat akidahnya, kuat ruhnya, dan kuat jasadnya. Itu mungkin. Dan adapun nilai aneka yang bisa kita ambil dari perusahaan ini lumayan banyak. Dari nilai akuntabilitasnya, misal semua karyawan totalitas dalam bekerja sebagai bentuk tanggung jawab yang diberikan. Yang kedua, perusahaan ini mengarahkan karyawannya untuk senantiasa melayani konsumen dengan sesuai fakta yang ada, fakta dan data produk, sebagai bentuk transparansi perusahaan. Dan yang ketiga, memberikan standar yang tinggi untuk produk, jasa pelayanan, serta sikap kepada seluruh pelanggan. Yang kedua, nasionalisme. Perusahaan ini adalah salah satu perusahaan yang menjunjung tinggi nilai syariat Islam. Maka buktinya sering ada event-event keagamaan, misalkan pengajian dan lain sebagainya. Selain itu juga perusahaan ini sering memberikan beasiswa kepada anak yang kurang mampu, memberikan santunan kepada anak yatim dan lain sebagainya. Yang ketiga, yaitu etika publik. Perusahaan ini mengedepankan kode etik dalam melayani pelanggan. Salah satunya adalah dengan ramah, sopan, dan seluruh karyawan mendukung sepenuhnya pemeliharaan kualitas produk. Jadi tidak sembarang produk yang dikeluarkan ke pelanggan. Dan yang keempat adalah komitmen mutu. Pembuatan produk-produknya itu kreatif dan inovatif. Desain yang diberikan dan tentu itu memberikan kepercayaan dari masyarakat. Yang kedua, dari komitmen mutu, yaitu meningkatkan kompetensi karyawan-karyawannya. Jadi karyawan itu diberikan semacam training. Yang selanjutnya,
meminimalisir kegagalan dalam proses produksi. Itu dengan menitik beratkan dengan pencegahan. Jadi produksinya itu di awal gitu, lebih di awal itu yang terbaik gitu. Tidak jadi setiap produk-produknya itu tidak keluar sembarangan, diseleksi dulu. Dan yang terakhir adalah anti korupsi. Bagaimana perusahaan ini peduli terhadap kesejahteraan karyawannya, selalu memberikan beasiswa tadi udah ya. Tentu yang paling utama adalah menjunjung tinggi disiplin dan kejujuran kepada karyawan-karyawannya. Itu mungkin nilai aneka yang bisa kita ambil dari perusahaan ini. Mungkin itu saja. Silakan ya. Ya, perkenalkan nama saya Nuryani Desi Safitri. Banyak. Saya dari instansi SDN 165 Jati Handap. Baik, di sini saya akan menyampaikan terkait benchmarking pada salah satu perusahaan BUMN, PT Telkomsel, yang merupakan bagian dari Telkom Group. Nah, PT Telkomsel ini merupakan perusahaan di bidang komunikasi yang sukses membantu kehidupan dan kemajuan Indonesia. Nah, ini sangat menginspirasi saya bagaimana perusahaan ini sebagai sebuah organisasi bisa menginspirasi saya dan mungkin juga menginspirasi teman-teman nih dari perusahaan ini yang tentunya menerapkan nilai-nilai aneka sehingga bisa menjadi perusahaan yang sukses. Baik, langsung saja. Pertama berkaitan dengan nilai akuntabilitas, yaitu konsisten, di mana PT Telkomsel ini secara konsisten melayani Indonesia, membuka akses telekomunikasi di seluruh tanah air, dari Sabang sampai Merauke. Juga Telkomsel ini secara konsisten menerapkan teknologi seluler terkini dan menjadi yang pertama meluncurkan layanan seluler 4G dan kini tengah menjadi pelopor untuk layanan seluler 5G di Indonesia. Yang kedua berkaitan dengan nilai nasionalisme. Ini berkaitan dengan rasa cinta tanah air, di mana PT Telkomsel ini mendorong untuk perusahaannya menciptakan layanan telekomunikasi yang terbaik bagi masyarakat Indonesia. Yang ketiga berkaitan dengan nilai komitmen mutu. Nah, ini kaitannya dengan inovasi, di mana perusahaan Telkomsel ini tak hentinya melakukan inovasi, menghadirkan teknologi terkini, mendukung berbagai perubahan dan kemajuan, serta memberikan dampak sosial yang positif bagi masyarakat. Saat ini juga Telkomsel sedang membangun ekosistem digital di Indonesia dengan berbagai produk dan layanan digital yang dikembangkannya agar menjadi masyarakat Indonesia ini bisa merasakan pengalaman berdigital yang berkualitas, mulai dari layanan digital, lifestyle, mobile finance service, digital advertising, sampai internet of things. Nah, komitmen ini memberikan manfaat kepada kita sebagai masyarakat, salah satunya dengan bisa mengakselerasi perkembangan ekosistem digital. Juga di sini Telkomsel memiliki komitmen untuk memberikan manfaat terhadap bidang pendidikan, di mana dapat mengajak anak muda memanfaatkan teknologi secara positif untuk mewujudkan smart people for smart country. Lalu nilai yang keempat yaitu berkaitan dengan etika publik, yakni kaitannya dengan pelayanannya, di mana orang-orang di perusahaan Telkomsel ini juga mengedepankan integritas, respek, antusiasme, loyalitas, dan totalitas, dan selalu menginspirasi serta memiliki kreativitas, kerjasama, dan memberikan layanan yang terbaik bagi pelanggannya. Nah, selanjutnya berkaitan dengan nilai anti korupsi. Nah, nilai anti korupsi ini kaitannya dengan peduli, di mana PT Telkomsel ini peduli terhadap kehidupan komunikasi di Indonesia dengan selalu mengembangkan program-program serta selalu bekerja keras, di mana seluruh karyawan Telkomsel ini menerapkan budaya perusahaan dengan menjadikan great people dan menerapkan great strategi. Nah, mungkin itu nilai-nilai yang menginspirasi saya. Oke. Terima kasih Bu Desi atas pemaparannya. Untuk yang kedua, silakan saya lanjut kepada Ibu Mia Islamiati. Baik, perkenalkan nama saya Mia Islamiati dari SDN 178 Geger Kalong KPAD. Oke, sekarang saya akan mencoba ngobrol tentang benchmarking tentang B.J. Habibie.
B.J. Habibie ini sosok yang sangat bagi saya tokoh idola banget. Kalau di Indonesia salah satu tokoh yang benar-benar saya sukai, saya kagumi. Beliau ini nama lengkapnya Profesor Insinyur Dr. Ing Baharudin Yusuf Habibie. Kemudian 5 hal yang berkaitan dengan aneka ASN, sikap Pak Habibie ini atau hal inspiratif Pak Habibie ini yang berkaitan dengan aneka ada 5 hal. Yang pertama, akuntabilitas. Akuntabilitas ini berkaitan dengan sikap pemenuhan tanggung jawab. Nah, saya baginya menjadi 3. Yang pertama itu di karirnya, kemudian kepemimpinan sama keluarganya. Yang pertama di karirnya, ketika beliau berkarir, beliau benar-benar totalitas tanggung jawab sehingga akhirnya dapat prestasi, terus dapat apresiasi, dapat segala macamnya gitu. Terus yang kedua, dari segi kepemimpinannya di Indonesia ketika beliau menjadi Menristek, kemudian jadi wakil presiden, kemudian jadi presiden, itu beliau mengeluarkan kebijakan yang sangat dengan cepat gitu ya, mengeluarkan kebijakannya dengan cepat tapi juga cermat gitu. Nah, yang ketiga, sebagai di keluarganya sebagai suami dan juga sebagai ayah. Jadinya dengan ketiga hal itu Pak Habibie berhak untuk sangat layak untuk dijadikan teladan bagi semua orang sampai masa kini. Tuh, terus yang kedua, sikap aneka, nilai aneka yang kedua itu nasionalisme. Kalau nasionalisme, cinta tanah air, terus rasa ingin memajukan Indonesia, itu sangat tercermin dari Pak Habibie. Contohnya pas di Jerman ini Pak Habibie kan karirnya udah ini banget ya, udah cemerlang banget. Jadi presiden direktur di suatu perusahaan gitu, perusahaan Jerman yang besar, terus dikasih jalur, dikasih apa ya disebutnya tuh, jadi dikasih tawaran jadi warga negara Jerman. Tapi ketika Pak Soeharto nyuruh Pak Habibie untuk kembali ke Indonesia, Pak Habibie memilih untuk kembali ke Indonesia. Itu kan sikap yang benar-benar nasionalisme banget gitu. Terus pas Filipina juga menawarkan Pak Habibie untuk bergabung ke Filipina di industri pesawatnya. Pak Habibie juga menolak karena beliau tetap ingin berkontribusi di Indonesia, memajukan industri pesawat Indonesia, katanya gitu. Terus yang ketiga, nilai aneka yang ketiga itu etika publik. Etika publik ini dapat dilihat ketika beliau jadi presiden, itu beliau mengeluarkan kebijakan namanya mendeklarasikan ini kebebasan pers. Nah, ini tuh jadi awal mulanya tercipta negara yang demokratis, terus terbuka, terus transparan, terus ya rakyat boleh ngasih masukan ke pemerintah. Terus yang keempat itu apa ya? Komitmen mutu. Kalau komitmen mutu, semuanya udah tahu kalau Pak Habibie ini orangnya senang banget berinovasi, terus kreatif juga gitu semasa hidupnya. Contohnya ketika dulu di Jerman, Pak Habibie ini menemukan suatu teori yang sekarang tuh disebutnya Habibie Theory atau Habibie Picture atau Habibie Theorem gitu. Teori yang teori untuk mendeteksi keretakan pada pesawat gitu. Nah, itu tuh sangat bermanfaat banget gitu untuk seluruh manusia di bumi ini. Terus yang keduanya bikin PT IPTN, menggagas untuk bikin pesawat sendiri karena Pak Habibie ini sangat visioner. Terus yang terakhir, nilai aneka yang terakhir, anti korupsi. Anti korupsi ini tercermin banget dalam diri Pak Habibie, kayak jujur itu ada, terus mandiri, sederhana, disiplin, konsisten. Itu tercermin dalam pribadi B.J. Habibie. Terus pas menjabat sebagai presiden, Pak Habibie juga mengeluarkan undang-undang nomor 28 tahun 99 yang isinya itu tentang penyelenggaraan negara yang bersih KKN. Terus beliau juga menggagasi
KPK. Jadi KPK yang sekarang ini dibentuknya itu pas zaman B.J. Habibie. Gitu, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak salah-salah. Terima kasih. Terima kasih Ibu Mia atas pemaparannya. Untuk selanjutnya, silahkan saya persilakan untuk Bapak Ruslan memaparkan hasil benchmarkingnya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih, Bu Seni. Perkenalkan, nama saya Ruslan Firmansyah dari instansi SDN 09 Baskabaki. Pada kesempatan ini, saya mengambil lokus benchmarking pada perusahaan BUMN, yaitu PT Perusahaan Listrik Negara atau yang kita kenal dengan PLN ya. PT Perusahaan Listrik Negara ini disingkat atau PLN dengan nama resminya adalah PT PLN Persero. Adalah sebuah perusahaan milik pemerintah Indonesia atau BUMN yang mengurusi semua aspek kelistrikan yang ada di Indonesia, yang memiliki monopoli distribusi listrik di Indonesia dan menghasilkan sebagian besar tenaga listrik untuk negara Indonesia. Nah, kaitan nilai-nilai aneka yang bisa kita ambil di PT Perusahaan Listrik Indonesia ini, diantaranya nih, PT Perusahaan Listrik atau PLN memiliki nilai-nilai tersendiri yang dipegang oleh perusahaan tersebut yang berkaitan dengan nilai-nilai aneka yang terangkum dalam sebuah singkatan yaitu akhlak. Apa itu akhlak? Nah, akhlak itu yang pertamanya yaitu amanah. PT PLN ini memiliki arti atau memiliki tujuan memegang teguh kepercayaan yang diberikan pelanggan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi kepuasan pelanggan. Nah, nilai amanah ini bisa kita hubungkan dengan nilai anti korupsi. Yang kedua, PT PLN ini memiliki nilai kompeten yang memiliki arti yaitu terus mengembangkan kapabilitas perusahaan yang berhubungan dengan nilai akuntabilitas. Yang ketiga yaitu nilai harmonis yang memiliki arti yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan terhadap seluruh masyarakat Indonesia. Nilai harmonis ini kita bisa hubungkan dengan nilai nasionalisme ya, itu sebagai persatuan Indonesia ya. Kemudian yang keempatnya nih, yang keempat yaitu loyal yang memiliki arti PT PLN Indonesia ini berdedikasi dan mengutamakan kepentingan umum, yaitu kepentingan seluruh masyarakat Indonesia. Dan nilai loyal ini bisa kita ambil atau kita kaitkan dengan nilai etika publik. Yang terakhir yaitu yang kelima yaitu adaptif. Nilai adaptif ini yang memiliki arti yaitu PT PLN Indonesia terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Nah, yang nilai terakhir ini kita bisa hubungkan atau kita ambil dengan berkaitan dengan komitmen mutu. Nah, mungkin sekian dari penjelasan benchmarking dari PT PLN yang bisa saya sampaikan. Enggak, selanjutnya lanjutkan. Mungkin yang terakhir, saya akan mencoba memaparkan benchmarking dari perusahaan PT Gojek Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Seni Cahyani dari instansi SDN 246 Marga Cinta, Kota Bandung. PT Gojek Indonesia merupakan sebuah perusahaan teknologi hasil karya anak bangsa, yaitu Bapak Nadiem Makarim. Gojek Indonesia resmi berdiri tahun 2010 dan merupakan pionir penyedia jasa layanan ojek profesional. Gojek Indonesia memiliki komitmen untuk berusaha menawarkan faktor kecepatan, keamanan, dan kenyamanan bagi para pelanggannya. Berawal dari layanan transportasi, perusahaan Gojek terus melakukan inovasi, sehingga sekarang Gojek memiliki lebih dari 20 layanan jasa. Contohnya GoRide, GoCar, GoClean, GoFood, dan lain-lain. Selain daripada itu, Gojek Indonesia meraih berbagai macam penghargaan, baik penghargaan internasional maupun penghargaan nasional. Berkat itu, Gojek menjadi salah satu platform teknologi terbesar yang melayani jutaan pengguna di Asia Tenggara. Perusahaan Gojek Indonesia dalam keberhasilannya menjadi perusahaan besar yang unggul dan berprestasi, menerapkan nilai-nilai aneka dalam perusahaannya.
Nilai-nilai aneka yang mereka terapkan yaitu satu dari nilai akuntabilitas, sangat jelas terlihat dalam perjalanan PT Gojek Indonesia. Perusahaan ini sangat mengedepankan lingkungan kerja yang akuntabel, ditandai dengan adanya nilai kepemimpinan, integritas, keadilan, tanggung jawab, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Yang kedua, nilai nasionalisme. Perusahaan ini sudah menjadi perusahaan kebanggaan bangsa Indonesia melalui terciptanya lapangan pekerjaan dan segudang prestasi yang diraihnya, baik nasional maupun internasional. Peran mereka dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sangat membantu sekali masyarakat Indonesia. Yang ketiga yaitu nilai etika publik. Dalam menjalankan perusahaannya, PT Gojek sangat memelihara dan menjunjung tinggi etika luhur. Setiap pegawai Gojek harus mengikuti dan menjalankan kode etik perusahaan dalam bekerja, menghargai komunikasi dan kerjasama, menjaga kepercayaan pelanggan, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminasi, serta mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Yang keempat yaitu nilai komitmen mutu. Untuk menjaga keberlangsungan perusahaan, Gojek berkomitmen untuk menjadi perusahaan terbaik dan mengedepankan kepuasan pelanggan. Selalu berpikir kreatif dan inovatif untuk bisa memenuhi kebutuhan pengguna, serta menawarkan pelayanan yang cepat, aman, nyaman bagi para pelanggannya. Dan yang terakhir adalah nilai anti korupsi. Perusahaan ini dalam pelaksanaannya selalu mengedepankan kepatuhan terhadap hukum dengan menerapkan kebijakan anti penyuapan, serta menyiapkan tim hukum dan kepatuhan bertindak sebagai penjaga gerbang dalam mengelola dan memastikan pemenuhan terhadap semua peraturan lokal, nasional, dan regional. Mungkin itu pemaparan saya mengenai benchmarking PT Gojek Indonesia. Sudah semua ya Bapak Ibu untuk pemaparan benchmarking perusahaannya. Baik, untuk yang terakhir mungkin bisa saya tarik kesimpulan. Berdasarkan hasil pemaparan benchmarking kelompok kami, bisa kami tarik kesimpulan bahwa penerapan atau implementasi nilai-nilai dasar aneka yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi memiliki peranan penting untuk menciptakan perusahaan yang unggul dan berprestasi. Dari keberhasilan perusahaan maupun perorangan yang kami paparkan tadi, tentunya sangat memotivasi kami untuk menerapkan nilai-nilai aneka di setiap pekerjaan kami, sehingga kami bisa menjadi ASN yang unggul dan berintegritas. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.